Oke, wah, alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 25 partisipan yang hadir ya. Mungkin tadi baru nyiapin habis mandi gitu. It's okay. Oke, langsung saja kita melanjutkan belajar kita tentang kalor. Saya share screen dulu. Oke, sekarang udah kelihatan ya. Oh iya, untuk yang belum presensi, nanti silakan presensi di akhir ya, jangan di awal-awal gini nanti tenggelam. Oke, ini kemarin kita udah bahas beberapa tentang materi kalor ya, tentang suhu dan kalor. Ini kemarin nomor 7 ya tentang es asin dan es murni. Terus sekarang kita mau ngomongin ini nih. Coba kita ulang dari awal ya. Kita bahas ulang dari awal nomor 8 ini. Karena kemarin tuh intro, harapannya kalian bisa ngelanjutin kerjain gitu. Oke. Coba kita delete. Ya. Pemanas A berdaya 200 watt ya, berarti dia itu memiliki power P-nya itu 200 watt. Dapat menaikkan suhu 200 gram air, ini berarti massa ya. Ini berarti power A, terus ini massa A sebesar 20 derajat Celcius, berarti delta T-nya ya. Kemudian dalam waktu, berarti ini T-nya. T. Yang ini delta T untuk suhu, yang satunya delta T untuk waktu ya. Waktu aja bisa sih kita tulis T. Kemudian pemanas B yang berdaya 200 watt juga, berarti PB-nya digunakan untuk memanaskan 200 gram air. Oh, MB-nya. MB-nya sama ya, masanya BA. Massa A-nya sama kayak massa B ya. Terus delta T-nya juga sama nih. Delta TA sama delta TB itu sama dalam waktu T. Oke, berarti ini TB-nya. Yang tadi TA-nya 105, sekarang TB-nya T. Jika pemanas B memiliki efisiensi, berarti efisiensi B itu 75% dari efisiensi A, dan kalor jenis airnya atau C-nya itu C kecil ya, 4,2 Joule per gram Kelvin, maka nilai T sama dengan berapa? Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwasanya nilai dari PA itu tuh sama kayak PB, karena sama-sama 200 watt. Kemudian massa dari A, maksudnya massa air yang dipanaskan di A itu tuh sama kayak massa yang B. Terus nilai dari delta TA itu sama kayak delta TB. Sama-sama 20 derajat Celcius. Nah, terus nih baru untuk yang TA, T kecil, T waktu itu 105 second, kemudian yang TB itu adalah T. Sedangkan efisiensi B itu nilainya 75% dari efisiensi si A. Oke. Nah, berarti sekarang kita paham ya bahwasanya nilai dari masing-masing energi itu sama. Ini itu dari pemanas dari listrik itu dikonversi menjadi panasnya. Panas yang digunakan untuk menggodok, memanaskan air, menggodok air gitu. Nah, berarti di sini ya kita itu paham betul bahwasanya ini tuh memiliki persamaan W sama dengan Q ya. Di mana W ini adalah usaha yang digunakan. Tapi di sini untuk usaha karena kaitannya sama listrik, itu berarti kaitannya sama daya atau power dikalikan waktu. Sama dengan M kali C kali delta T. Baik, jadi persamaan yang kita gunakan adalah ini, di mana ini adalah daya, satuannya adalah watt, kemudian ini adalah waktu, satuannya adalah second, kemudian ini adalah massa satuannya adalah kilogram, kemudian Celsius, C itu adalah kalor jenis,
kalor jenis, satuannya ya Joule per kilogram Kelvin ya. Terus untuk delta T-nya dia adalah perubahan suhu. Perubahan suhu yang dia memiliki satuan Kelvin ya. Oke. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal. Baik. Nah, di sini kita tahu bahwasannya di sini tuh ada dua kondisi dan kita itu harus membandingkan. Ini tuh membandingkan antara A yang B. Jadi A dibandingkan sama B itu kayak gimana sih? Atau kalian boleh pakai B bandingkan A, bebas. Ya, jadi kita tuh membandingkan dua kondisi. Karena membandingkan dua kondisi berarti kita bisa menggunakan persamaan perbandingan. Ya, kita gunakan persamaan perbandingan, yaitu WA sama dengan QA dibagi WB sama dengan QB. Aku taruh tepi aja deh biar nanti makanya ulang ya. WA sama dengan QA dibagi WB sama dengan QB. Gitu. Berarti si WA-nya ini bisa kita ubah menjadi PA kali TA sama dengan sama dengan MA CA delta TA ya dibagi PB kali TB dibagi MB kali CB kali delta TB. Oke. Nah, karena ini dia itu si B itu memiliki efisiensi 75%. Karena yang memiliki efisiensi itu adalah pemanas ya. Yang memiliki efisiensi itu pemanas, maka efisiensinya itu ditulis di sebelah sini. Ini efisiensi A dibanding sama efisiensi yang B. Gitu. Nah, sekarang karena sudah semuanya, mari kita masukkan persamaannya. Bentar. Efisiensi yang A dibagi efisiensi yang B. Seperti itu. Nah, berarti kita masukin aja angka-angkanya. Kalau teman-teman udah paham karena MA-nya sama kayak MB, boleh kita coret. CA-nya sama kayak CB, delta TA-nya sama kayak delta TB, ya udah coret aja. PA sama dengan PB, boleh coret aja. Itu berarti tersisa efisiensi yang A dikalikan TA sama dengan efisiensi yang B dikalikan TB. Nah, sekarang kita masukin nih efisiensi yang A dikalikan TA-nya itu kan 105 ya. TA-nya 105, efisiensi yang B itu 75%. 75/100 saja ya, sekalian aja kita tulis 75/100 dikalikan efisiensi A dikalikan T dikalikan T ya. Sekarang yang ditanyakan adalah T ini. T ini tuh berapa sih? Gitu. Ini yang ditanyakan ya. Berarti kita boleh coret efisiensi sama efisiensi. Kita coret ya efisiensi sama efisiensi, terus kita bagi-bagi lagi 75 sama 100 itu kan 3/4 ya. Terus 105 dibagi 3 itu kan 3/15 ya. 35. Berarti ini sama ini itu kan 35. Berarti T-nya itu adalah 35 dikalikan 4. 35 dikalikan 4, 20, 140. 140 second. Kenapa warnanya ganti? Bentar. Oke, ganti warna dulu. Maka nilai T-nya adalah 35 kali 4 atau 140 second. Berarti kita ketemu jawabannya ini adalah yang B, yang 140 detik. Tuh. Aku delete. Oke, jadi di sini tuh kita menggunakan prinsip utama yang ini, yang P sama dengan T sama dengan M kali C kali delta T. Karena ini adalah dua kondisi, berarti kita pakai perbandingan. Dan karena dia ini adalah ada efisiensinya ya, si pemanas B itu punya efisiensi yang beda sama efisiensi yang A, jadi ada efisiensinya juga. Silahkan dipahami.
Misalkan untuk MAC delta A-nya nanti ya tergantung angka-angkanya, apakah bisa dicoret atau enggak, tapi usahakan dicoret-coret dulu biar lebih mudah dalam menghitung. Oke, silahkan saya kasih waktu untuk memahami selama 1 menit. Sambil saya minum. Jadi untuk soal ini, kalau yang apa namanya, ini itu kaitannya energinya nanti bisa sama energi listrik ini. Energi kalor itu sama energi listrik. Karena kan memang kalau di kehidupan sehari-hari ya kita tahu ya si energi listrik ini bisa mengkonversi ke apa-apa gitu. Tapi untuk materi kalor ini nanti ya nanti dikaitkannya sama ya kalor dari energi listrik. Karena banyak peralatan pemanas-pemanas yang listrik seperti itu. Sedangkan kalau misal yang energi-energi yang lain kan juga bisa sebenarnya kan dikaitin, tapi ya untuk kasus ini kebanyakan nanti dikonversikannya dari listrik ke panasnya. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut ya. Sudah 1 menit. Oke, nah sekarang ini ada air nih. Air yang memiliki massa 100 gram. Teman-teman kalau misal masih bingung ketika dijelasin, silakan ditanyakan ya. Oke, jadi di sini ada air yang massanya 100 gram. Dia memiliki suhu awalnya ya, T awalnya, dalam wadah yang terbuat dari bahan yang memiliki kalor tinggi. Seperti ini C wadahnya ya. Ini kita katakan C2 aja deh. Ini M1, kemudian ini T1, ini C2 ya. C2-nya kenapa enggak? Ini C2. C2. Terus bermassa. Nah, ini massa yang kedua, massa si bejananya, massa wadahnya. Ke dalam wadah, kemudian dituangkan air panas. Berarti ini T pendatang ya. T aksen ya. Bukan T apa ya? Kita tuliskan T3 aja deh ya. T3 karena T3 yang datang. Jadi nanti T1 tuh T1 awalnya sama kayak T2 karena ini tuh ada wadah. Karena ini tuh ada wadah yang dia itu udah ada airnya. Nanti kan berarti suhu wadah. Ini misal katakan air itu adalah benda yang pertama dan wadah itu adalah benda yang kedua. Berarti kan suhu wadah itu akan sama kayak suhu airnya ya. Suhu air akan sama dengan suhu wadah. Suhu wadah mengikuti suhu airnya. Seperti itu karena dia memiliki kalor jenis. Berarti dia itu bukan merupakan suatu wadah yang isolator, kecuali kalau dia itu isolator. Kalau isolator berarti wadahnya itu tidak akan mengikuti suhu dalamnya. Gitu. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Sebanyak 800 gram. Berarti ini ada massa yang kedua. Massa yang ketiga, maaf. Terus kalau jenis air, ini berarti ada C ya. Maka suhu akhir campuran. Yang ditanya adalah suhu akhir campuran. Atau T-nya ya. Berarti dari sini tuh kita bisa mengetahui bahwasannya ada 3 benda. Yang pertama, itu adalah ada massa yang pertama. Ini adalah air. Benda yang pertama adalah air. Benda yang pertama adalah air. Air itu memiliki massa yang pertama adalah 100 gram. Oh, benar. Ya, kayaknya 100 gram. Kemudian suhu awalnya ya. Suhu awalnya itu adalah 20 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi nanti tuh bebas ya ini ya. Kamu mau pakai kalori atau joule ya. Untuk satuan dari C atau satuan dari kalor atau kalor jenis air tuh bebas. Atau kalor jenis yang lainnya juga bebas mau pakai kalori atau joule. Kalau di sini pakainya joule. Pakainya kalori, maaf. Terus ada wadahnya ya, wadah. Nah, si wadah ini memiliki massa yang kedua berarti 200 gram.
Kemudian suhu yang kedua itu juga 20 derajat Celcius. Terus C-nya itu adalah 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Dan sekarang ada air yang ketiga. Ini air yang pertama, ini air yang ketiga. Air yang ketiga itu air yang dituangkan. Di sini ada massa yang ketiga itu adalah 800 gram. Kemudian ada suhunya itu adalah T3 adalah 90 derajat Celcius dan terus ada C-nya. C-nya sama ya, berarti C-nya sama. C air 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke. Nah, di sini berarti ada suatu penggunaan persamaan ya, persamaan energi kalor. Q ya, Q sama dengan M C delta T, di mana Q lepas itu sama dengan Q terima. Ya, Q lepas sama dengan Q terima. Apa indikator dari lepas? Yang namanya kalor ya. Kalor kalau dilepas itu berarti suhunya turun. Oke. Sedangkan kalau kalor itu diterima, berarti kan mulanya itu suhunya di bawahnya gitu. Lalu menerima kalor, akhirnya dia jadi panas. Berarti di sini ditandai dengan suhu yang naik. Ya, oke. Baik, berarti kita prinsipnya menggunakan ini MC delta T. Tadi sudah saya uraikan ya MC delta T-nya seperti apa. Jadi nanti bisa ditengok di sebelumnya. Tuh, kita langsung kerjakan saja. Untuk persamaannya yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, kalau dalam kasus ini, yang melepas kalor itu kan yang suhunya turun. Berarti untuk yang suhunya turun itu kan yang si air yang baru ditambahkan kan. Yang mulanya 90 derajat Celcius, dia terus ditambahkan lalu menjadi berapa gitu. Berarti ini adalah pakai persamaan yang ketiga gitu. Maka di sini M3, C3, delta T 3. Nah, kemudian untuk Q terimanya itu karena tadi si air ada di suatu wadah yang dia itu juga menghantarkan kalor yang merupakan bukan isolator ya, berarti dia menggunakan persamaan M1 C1 delta T 1 ditambah M2 C2 delta T 2. Seperti itu. Jadi penguraiannya seperti ini. Sekarang tinggal kita lanjutkan untuk masukkan angkanya. Oke, untuk M3, massa yang ketiga berarti adalah 800. Oke, gini, karena dia itu nanti pada akhirnya bisa dikurang-kurang, bisa dicoret-coret, kita nggak usah pakai satuan SI, nggak apa-apa. Jadi misal di sini Celsius nggak usah diubah menjadi Kelvin, di sini gram tidak usah berubah menjadi kilogram, karena di sini juga satuannya adalah itu semua gitu, satunya sama semua, sama-sama pakai gram, sama-sama pakai Celsius, dan ini juga sama-sama pakai kalori, jadi nggak usah diubah. Sekarang kita masukkan bersama angkanya ya, 800 dikalikan 1 dikalikan delta T3-nya. Delta T3 itu kan suhu awalnya itu kan 90 derajat, terus dia nanti akan turun toh. Si suhu ini akan turun menuju T. Ya. T ini adalah suhu akhir campurannya di sini. Kemudian massa yang pertama. Oke, massa yang pertama ini adalah 100. Kemudian C-nya juga 1 sama. Nah, delta T perubahan suhunya dia itu kan mengalami kenaikan suhu ya. Kenaikan suhu berarti T akhir dikurangi 20 ya. Oke. Kemudian ditambahkan massa yang kedua, yaitu 200 gram tadi, dikalikan C-nya itu 0,2 dikalikan T-nya, delta T. Delta T-nya juga mengikuti sama kayak delta T1 ya. Delta T1 berarti T minus 20, kayak gitu, 2 derajatnya. Lalu kita hitung-hitung kan, ini kan kalau misal kita keluarin angkanya kan 100-nya dikeluarin bisa dicoret-coret ya. 100-nya dikeluarin, ini 8 berarti 3890 men T sama dengan 100-nya kan dikeluarin ya. Terus ini T men 20 ya, ditambah ini tak keluarin aja.
ditambah 2 kali 0,2. 2 kali 0,2 sekalian aja dikalikan. Ya, T tulis 2 aja deh, nanti bingung. 0,2, ini T min 20 juga. Oke, berarti 100-nya sama-sama bisa dicoret ya. Oke, mari kita lanjutkan menghitungnya. 8 kali 90, berarti ini tinggal dikali-kali ya. 720 dikurangi 8T sama dengan ini T minus 20 ditambah ini 0,4 ya hasilnya. 0,4 kalikan T berarti ya 0,4T 0,4T dikurangi ya, karena ini plus kali min berarti min 0,4 kali 20 8 jadinya 8. Oke. Sekarang kita pindah-pindah ruas. Ya, kita pindah-pindah ruas. Yang T kita gabungan sama T, yang angka kita gabungan sama angka. Berarti kita pindah ruas jadinya 720. Ya, 720 dikurangi 20-nya pindah ruas ya. 20-nya pindah ruas jadinya 20. Minus 20-nya pindah ruas ya. Jadi ini pindah. Bentar. Ini pindah ruas ke sini. Ini pindah ruas ke sini. Ini juga pindah ruas. Ini juga pindah ruas ke sana. Oke. Bentar. Bentar, kita ulangi dulu. Biar nggak kemepetan. Oke. 720 ditambah 20 ditambah 8 sama dengan, berarti minus 8T-nya pindah ruas jadi 8T ditambah T ditambah 0,4T. Berarti 720 ditambah 20 tambah 8, 740 ya. Kita pindah ruas sekalian aja. Di sini 748. Terus di sini 8 tambah 1 tambah 0,4, 9,4 ya. 9,4T. Berarti dijawab nilai T-nya berapa? T sama dengan titik-titik. Berarti T itu adalah 748 dibagi 9,4. Berapa ya nilainya nih? Dibagi 4, dibagi berapa? Bagi 2. Bagi 2, 3, 2, bagi 6. 1, 14, 7. 374 dibagi 9,4 bagi 2. Berapa ini? 4, 8, 17, 47 ya? 47. Waduh. Ini pasti awalnya kan 7 ya? 374 bagi 47. 374 bagi 4,7. Berarti kan 47 kali 7. Kan semuanya depannya 7. 49. Berapa ini? 428. 28 tambah 4. 32 ya? 32. Ini 7. 329. 329. Ini 5. Ini 4. 45. Berarti turunkan 0. 450 berarti 9. 79,57. Oke, berarti ini adalah jawabannya yang 79,57. Nah, 79, kan karena di sini tuh ya yang 79, cuma itu berarti ya udah ikutin aja 79,57. Di sini berarti kita menggunakan prinsip yang kilapas sama dengan kiterima dengan persamaan yang tadi kita uraikan tadi. Pakai MC delta T. Gitu. Baik, silakan dipahami
Jadi nanti untuk bejananya tergantung ya dia ikut berubah atau enggak, tergantung dia itu isolator atau enggak. Tuh. Kalau dia bukan isolator berarti dia menghantarkan panas dan dia berarti bisa buat apa namanya? Berkontribusi untuk menaikkan kalornya. Oke, silakan dipahami dulu. Aman ya soal-soal yang berkaitan sama kalor? Insya Allah aman, Mas. Oke, kalau gitu kita lanjut soal selanjutnya. Oke, ini ada logam yang dia itu memiliki massa 40 gram, kalor jenisnya atau C kecilnya 7 per kilogram Kelvin, dipukul berulang sebanyak 5 kali. N-nya 5 kali dengan sebuah palu dengan massa sekian. Kelajuan palu setiap kali mengenai logam adalah 8. P-nya segini. Jika 75% energi atau efisiensinya energi pukulan itu diserap oleh logam, oke, berarti suhu logam akhir akan naik sebesar sekian. Oke, nah di sini ini juga konversi lagi nih. Jadi ada yang namanya energi yang berkaitan sama kelajuan itu adalah energi kinetik ya. Energi kinetik dikonversikan menjadi kalor ya, kalor. Oke, nah berarti di sini kita bisa pahami ya ternyata nggak cuma tentang pemanas doang, ternyata energi kinetik juga ada yang dikonversikan ke kalor untuk soal-soal yang kasus seperti ini. Baik. Nah, lalu di sini juga ada efisiensi. Benar, karena nggak semua energi yang diberikan itu akan diserapkan. Makanya ini ada 75% energi pukulan aja yang bisa diserap sama logam gitu. Kalau misal kita tuliskan matematisnya ya, berarti nilai dari efisiensi itu adalah ini. Jadi bentar. Jadi energi kinetik, efisiensi energi kinetik itu adalah ya yang diserap sama si logamnya, seperti itu, si kalornya. Ya berarti bisa kita katakan nilai dari efisiensi dikalikan energi kinetik sama dengan besarnya kalornya. Nah, lalu sekarang kita uraikan langsung aja ya, karena energi kinetik kan teman-teman sudah ngerti persamaannya ya. Berarti kita langsung aja mengerjakan soal ini. Oh, kita tulis dulu yang dikit-dikit dulu deh, diketahuinya. Berarti sepotong logam berarti massa logamnya ya. Berarti kalor ini kan kalor logamnya, energi kinetik itu kan si palunya ya. Ini adalah palu. Ini adalah logam. Berarti ini adalah massa logam L 40 gram. Kemudian kalor jenis C-nya adalah 502 Joule per kilogram Kelvin. Oke, nah lalu dipukul berulang-ulang. Berarti dipukulnya itu oleh palu ya. Dipukul oleh palu berarti kan N-nya juga masuknya ke sini kan. Berarti di sini ada N palunya itu 5 kali. Dengan sebuah palu masanya itu 1 kg, ini adalah NP, ini CL, NP, MP, terus kelajuan palu berarti VP, VP-nya 8 meter per second, kemudian efisiensinya nilainya 75%. Oke,
Oke, berarti di sini ada NP-nya ya. Berarti NP-nya itu masuknya yang ke energi kinetiknya itu. Itu berarti suhu logam akan naik sebesar gitu ya. Atau misal teman-teman masih bingung nih, si NP-nya itu ditaruh di mana gitu. Ya, nanti boleh dihitung di akhir gitu. Oke, lalu sekarang kita langsung aja untuk mengerjakan soal ini. Berarti efisiensinya 75 derajat Celcius. Oh, gini aja deh, si apa namanya? Si N-nya ini di akhir aja. Si N-nya ini di akhir aja. Nanti di akhir aja. Ya benar. Pokoknya nanti kalau salah ini. Ya, N-nya nanti di akhir. Jadi misal tuh, ini kan nanti efisiensinya itu dapat buat 1 kali doang. Nah, berarti kalau misal mau 5 kali, itu tuh berapa gitu kan. Nanti kan berarti kan sebanding ya. Gitu. Berarti kan nanti kita cari delta T-nya dulu, dan di akhir kita kalikan gitu. Jadi dulu. Berarti di sini kita bisa kerjakan 75 per 100 dikalikan, atur dulu aja deh ini ya. Efisiensi dikalikan setengah mv kuadrat sama dengan M kali C kali delta T. Gini. Oke, nah lalu efisiensinya itu kan 75%, kalikan setengah, kalikan masanya, masa berarti ini masa palunya ya. Masa palu adalah 1 kilo. Nah ini saya lanjutin dulu. P kuadratnya 8 meter per second, berarti dikuadratin ya. Karena dia satunya udah pakai meter, ya udah nggak usah diubah lagi. Nah kemudian massa logamnya ini karena dia masih 40 gram dan dia itu beda sendiri, kita ubah menjadi kilogram. Jadi nilainya 40 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Jadi 40 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 502 dikalikan delta T. Delta T itu nanti yang ditanyakan ya. Maka suhu yang akan diserap berarti delta T-nya yang ditanyakan. Oke, lalu kita coret-coret. Di sini berarti 3 sama 4. Kemudian ini kan 8-nya 3 sama 4. Ini dulu. Lalu kita lanjutin dulu. Nanti bisa dicoret-coret tapi 8 kuadratnya mau aku pisah nih. Berarti hasilnya 3 per 4 dikalikan setengah dikalikan 8 kali 8 sama dengan 40 kali 10 pangkat min 3. 40 kali 10 pangkat min 3 tak jadi 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Kali 502 dikalikan delta T. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa coret-coret lagi. 8 sama 4-nya bisa kita coret jadi 2. Terus 8 sama 4 di sini juga kita bisa coret jadi 2. Terus 502 kayaknya juga bisa dibagi sama 3 deh. Oh, ini 2 sama 2 coret dulu juga. 502 kayaknya bisa coret sama 3. 1, 3. 20 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. 20. Oh, nggak bisa. 22. Oh, nggak bisa. Oke, ya udah. Bagi 2 aja berarti. Bagi 2 aja ya. 502 bagi 2. Hasilnya 502 bagi 2. 2, 4, 10, 5, 251. 251 ya. Salah. 251. Oke. Berarti hasil delta T untuk yang 1 kali, nilai dari delta T itu adalah 3 dibagi 251. Ya, bener nggak? Ini bener 502 nggak sih? Kayak 5,2. Oh iya, masih ada komanya, deng. 2,51. Ya, 2,51.
Berarti, karena ini masih ada 10 pangkat nih duanya. Oke, nah berarti untuk delta T, untuk N delta T, maksudnya 5 kali pukulan dikalikan ini, itu berapa ini? Hampir berapa ya? Ini kan kalau misal 3 dibagi 2,51 itu kan 1, sekian ya. Berarti kan 5 kali 1, sekian, itu kan berarti lebih dari 5. Lebih dari 5. Ya, berarti yang mungkin dekat itu kan yang 6. Iya. Yang mungkin dekat itu 6. Berarti hasilnya itu nanti akan mendekati 6. Kita bisa coba dihitung pakai kalkulator coba. Kayaknya hasilnya itu akan mendekati 6. Kalau pakai kalkulator nilainya 3 kali 5 3 kali 5 15 dibagi 2,51. 2,51. Ya, 5,97 mendekati 6. Ya, jadi misal kalau angkanya itu susah, ya kalian nggak usah maksain buat ngitung. Asalkan ini tuh mendekati sekian gitu ya, ya udah ditulis itu aja. Dipilih yang paling mendekati aja. Oke. Silakan dipahami dulu. Kalau nggak ada, kita lanjutin. Nah, ini ada benda yang bersuhu sekian, berarti kita tahu nilai dari T-nya. Jika benda diukur dengan termometer Fahrenheit, suhu benda tersebut adalah, oke, jadi ini dari Celcius ya, dari Celcius diubah ke Fahrenheit itu berapa sih? Soal yang mungkin cukup easy ya kalau misal keluar, tapi ini ya buat selingan aja soal UMGM 2014. Oke, nah di sini tuh kalau misal nih kita mau menghitungnya, kita bisa pakai ini. Konsepnya tuh gini, kan dia itu kan punya titik didih. Nah dia itu punya setiap satuan suhu maksudnya dia misal jenisnya itu Fahrenheit kayak Celsius kayak atau Kelvin kayak, nah itu kan punya titik didih. Terus dia juga punya titik beku. Nah terus di sini tuh ada T-nya gitu. Jadi kita tuh pakai kesebandingan. Nah ini kan untuk yang kasus yang pertama, ini yang kasus yang kedua, dan itu pakai kesebandingan karena di sini tuh adalah Fahrenheit ya, Fahrenheit sama Celsius. Jadi tuh untuk kesebandingannya tuh begini, suhu yang diketahuinya itu, terus dikurangi, misal dia itu dikurangi titik bekunya. Ini apa ya? Bagus aja deh. T dikurangi TB-nya dibagi TD titik didih dikurangi titik beku. Nah, ini sama dengan T min TB dikurangi TD min TB. Jadi yang bawah ini adalah pengurangan antara atas sama bawah. Titik didih dikurangi titik beku. Sedangkan untuk yang ini, titik bekunya itu tuh tergantung nilai dari titik beku yang bawah ini. Kalau misal dia titik bekunya 0, ya udah berarti dia 0. Misal kayak
suhu Celcius. Suhu Celcius itu kan titik bakunya itu kan 0 ya, berarti bisa diganti sama 0. Tuh. Sedangkan di sini kan ada Fahrenheit. Fahrenheit itu kan dia titik bekunya itu 32. Titik didihnya itu adalah 312 ya. 212 ya, 212 gitu. Jadi 212 dikurangi 32 itu kan 180. Ya, 180. Berarti di sini kita bisa tuliskan suatu persamaan yang merupakan perbandingan ini semua, yaitu Celcius dikurangi 0 ya, karena titik Celcius itu 0. Kemudian dibagi titik didihnya Celcius itu kan 100 dikurangi 0. Sama dengan Fahrenheit. Fahrenheit dikurangi 32, karena dia titik bekunya 32 derajat, dibagi 212 dikurangi 32. Seperti itu. Nah, nanti kalau misal Kelvin, yo sama, tinggal ditambah dikurangi 273 kayak gitu. Sama cara ngitungnya. Oke, Celcius berarti di sini 50 dikurangi 0, 50 dikurangi 0 langsung aja tulis aja ya, 50 dibagi 100 sama dengan Fahrenheit dikurangi 32 dibagi 180. Nanti untuk angka-angkanya ya di sini tuh yang C bagian F ini adalah suhu yang ditanyakan atau suhu yang diketahui. Ditanya atau diketahui. Atau ditahu. Gitu. Berarti di sini boleh coret-coret bagi 2, coret-coret berapa ini? 90 ya. Berarti 90 sama dengan F-32. Berarti Fahrenheit sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Ya. Ini berarti hasil akhirnya adalah 122 dengan prinsip utamanya yang ini. Kalau Kelvin ya tinggal diganti lagi sendiri. Tergantung sama yang ditanyakan. Kalau misal pakai Reaumur yo sendiri. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ini soal terakhir yang di color ya. Berarti habis ini kita masuk ke materi teori kinetik gas dan termodinamika, tapi karena teori kinetik gas itu kayak dasarannya di termodinamika, jadi nanti mungkin akan digabung sekalian. Ya, soalnya yang tak bikin tuh digabung. Oke, ini udah bisa dipahami ya. Berarti kita ganti dulu, kita ganti kanvas dulu. Mau bahas yang bentar. Ganti kanvas buat Oke, di sini udah ganti soal ya, masih bersih ya, proses siklus ABCA ya. Satu gas ideal ya, udah ganti berarti. Oke. Nah, sebelumnya kita mau bahas dulu tentang teori gas ideal ya. Teori gas ideal itu sebenarnya persamaan utamanya untuk materi untuk materi teori gas ideal itu sebenarnya pakainya cuma pakai ini PV sama dengan nRT atau PV NKT ya. Tapi seringnya yang pakai ini aja. Yang sering keluar pakai PV nRT ini. Dengan P itu adalah tekanan. P-nya tekanan ya. Kemudian V-nya adalah volume. Tekanan tuh nanti bisa satuannya ATM, bisa satuannya bar, tapi sering dipakainya itu Pascal ya. Sering dipakainya yang Pascal. Kemudian N itu adalah jumlah mol.
nggak ada satuannya. Terus R itu adalah ketetapan Stephen Boltzmann yang nilainya 0,082. Satuannya apa ya, aku lupa. Terus T itu adalah suhu. Suhu satuannya Kelvin. Oke. Jadi di sini volume satuan desinya meter kubik. Karena dia ketetapan tuh ya bakalan tetap pakai itu 0,082 ya, ketetapan Stephen Boltzmann. Sekarang di sini tuh dia ada siklus ya, siklus gas ideal monoatomik sebanyak n mol ya, berarti molnya itu n, mengalami termodinamika seperti ditunjukkan pada gambar. Proses AB adalah proses isotermik ya. AB adalah isoterm. Nah, di dalam gas ideal, teori gas ideal itu tuh nanti tuh akan ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah isotermis. Apa itu isotermis? Kita lihat term ya. Term itu kan suhu. Berarti suhunya sama ya, suhunya sama. Ya, karena suhunya sama berarti kan T1 sama dengan T2 gitu. Terus kalau suhunya sama berarti ketika nanti perbandingan antara keadaan awal dan akhir ya berarti nggak pakai T. Pakai sisanya aja PV sama N-nya. Karena R-nya kan ketetapan juga kan bisa dicoret-coret. Kemudian setelah isotermis ada isobaris. Isobaris yang namanya bar. Bar itu kan buat tekanan ya, satuan buat salah satu satuan buat tekanan gitu ya. Maka si isobaris ini adalah tekanannya sama gitu. Nah, lalu ada isochorik ya, isochorik. Isochorik itu adalah volumenya yang sama. Dan yang terakhir ada adiabatik. Adiabatik itu semuanya beda. Gitu. Oke. Adiabatik. Oke. Baik, lalu kita bisa melanjutkan ya. Jadi proses yang A ke B itu adalah isotermik. Terus diketahui T-nya adalah suhu gas ketika keadaan A. Ya, di sini tuh berarti T-nya ada T-nya. T-nya adalah T, dan konstanta gas yang digunakan R, kerja yang dilakukan CA, berarti yang ditanya adalah C ke A. C ke A itu berarti kan ke kiri ya arahnya, ke kiri. Nah, itu tuh berapa sih nilainya? Oke, nah di sini karena dia itu yang diketahui adalah isotermisnya ya. Oke. Oh ya, ini nanti teori gas ideal itu juga akan menyangkut sama itu. Yang namanya W sama dengan PV. Ya. Bentar. W sama dengan PV. Karena dia ini adalah kerja ya. Kerja itu P berkali delta V. Kerja itu kan work artinya. Work. Atau bisa kita katakan usaha ya. Kerja itu adalah usaha. W itu bersamanya adalah P kali delta V. Berarti yang depan ini. Oke, nah berarti di sini itu ada dua keadaan, yaitu keadaan P yang kedua ya, P2V2 dikurangi P1V1. Ini adalah kerjanya, usaha yang dilakukan dari C ke A. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya dari ini maksudnya tuh P2V2 itu aksennya ya, setelahnya ya, bukan V2V1 ini. Tak ganti aja deh, daripada nanti ada kekeliruan. Jadi V aksen dikurangi P awal gini. Oke, nah karena di sini itu dalam keadaan P-nya tetap, berarti P-nya ini kan sama. Berarti boleh tuliskan V aksen min V gini ya, P dalam kurung V aksen min V. Kemudian P dikalikan gini ya, boleh kayak gitu. Tapi di sini karena ini nanti pada akhirnya kita harus mencari tahu NRT-nya ini kan, NRT.
Karena PV itu kan sama dengan nRT. Berarti kan dari sini yang bisa kita masukin ya nRT-nya itu kan. Berarti di sini kita bisa katakan, ini nggak usah pakai gini aja, kita langsung P kalikan V aksen. V aksennya kita ubah menjadi V setelahnya itu kan V1 ya di sini. Karena di sini tuh ke sana, berarti setelahnya V1 dikurangi P-nya ya. P-nya di sini, oh ya, V aksen sama P, tak tulis dulu ya, P aksen itu sama dengan P di sini, itu nilainya P2. Berarti di sini P2, P-nya itu yang P awalnya adalah P2. Gitu. Dan PV itu kan bersamanya nRT. PV sama dengan nRT. Berarti untuk kondisi yang awal itu adalah N kali R kalikan T. Karena T ini adalah kondisi di akhir ya maksudnya ya. T itu kondisi di akhir, berarti untuk diletakkan di sebelah sini. Ya. Karena dia kondisi akhirnya di sini, berarti si P2V1 ini bisa kita ubah menjadi N kali R kali T besar. N, R, T besar. Nah, kemudian untuk yang P2V2, P2V2-nya karena nggak bisa diganti, ya udah P2V2. Itu berarti NRT kali P2V2. Min ya, min NRT kurangi P2V2. Berarti jawabannya adalah yang E. Ini adalah kerja yang dilakukan oleh suatu gas ideal memiliki persamaan P sama dengan W sama dengan P kali delta V. Ini sebenarnya udah masuk termodinamika kan ya. Dia karena proses termodinamika. Jadi coba aku bikin catatan baru aja ya. Ya, ini yang terakhir nih, aku mau bahas nih sekalian, bahas di bagian hukum 1 termodinamika. Ya, jadi hukum 1 termodinamika itu mengatakan bahwasanya kalor yang terjadi pada suatu gas ideal itu bernilai usaha yang dilakukan ditambah energi dalamnya. Oke. Di mana Q ini adalah jumlah kalor. Kalau misal kita uraikan, Q ini adalah jumlah kalor. Kemudian untuk nilai W ini adalah kerjanya atau usahanya. Kemudian delta U ini adalah energi dalam. Dan untuk di sini, karena termodinamika nanti kan juga ada kaitannya sama isotermis, kemudian isohorik, isobarik, kayak gitu ya. Nah, di sini tak tuliskan dulu, tak lanjutin catatannya. Berarti, karena Q itu adalah jumlah kalor ya, dia itu akan bernilai positif jika menerima kalor. Positif jika menerima kalor. Dan dia akan bernilai negatif jika melepas kalor. Pun dengan W-nya itu jika dia itu akan bernilai positif jika dia melakukan usaha. Ya. Kalau saya lanjutin dulu, dia akan bernilai negatif jika dia dikenakan usaha. Nah, karena dia melakukan usaha, berarti itu nanti nilainya P2-nya itu akan lebih besar daripada V1. Atau dia itu mengalami pemuaian. Dan V2 kalau kurang dari V1 berarti dia dikenakan usaha. Kan dia pemampatan ya. Nah, maka di sini karena dia kaitannya sama V, berarti itu adalah kalau misal nih, kalau V-nya tetap berarti dia mengalami proses yang namanya isohorik ya. Isohorik. Nilai isohorik ini berarti nilai W-nya akan menyebabkan bernilai 0 W-nya. W-nya 0 berarti nilai Q-nya, karena W-nya 0 ya, berarti Q-nya bisa sama dengan delta U. Tuh. Terus
Untuk yang satunya lagi W delta U-nya ya, berarti perubahan energi dalam ya. Delta U pakai perubahan ya, karena ada deltanya perubahan energi dalam, berarti nggak cuma energi dalam doang. Delta U, dia itu akan bernilai positif jika T2-nya itu akan lebih besar daripada T1. Dan dia bernilai negatif kalau T2-nya itu kurang dari T1. Seperti itu. Nah, gimana kalau keadaannya T-nya tetap? Kalau T-nya tetap, berarti dia mengalami yang namanya isotermis ya. Saya ganti warna merah aja. T tetap itu dia mengalami yang namanya isotermis. Isotermis. Nah, kalau isotermis, dia itu berarti nilai dari delta U-nya adalah 0 ya. Karena dia tetap, T-nya tetap, dia delta U-nya 0, maka nilai dari Q sama dengan W. Itu. Berarti karena di sini udah isokorik, di sini isotermis, berarti sisanya kita bahas isobarik ya. Isobarik itu karena nilai dari delta P-nya itu 0 ya. Karena P-nya tetap, berarti delta P nilainya 0 dan W itu persamaannya P kali delta V, ya nanti tergantung kan pakainya itu, yang pakainya berarti kemungkinan pakai yang NRT tadi karena nilainya PV itu sama dengan NRT gitu. Dan untuk menghitung energi jumlah kalornya itu ya sama W plus delta U, tidak ada perubahan pun dengan adiabatik. Oh ya, untuk adiabatik ini nilai W-nya sama dengan delta U ya, W-nya sama dengan delta U. Dan untuk mencarinya itu adalah P1V1 kali gamma sama dengan P2V2 kali gamma. Seperti itu. Dimana nilai gammanya itu adalah CP dibagi CV. Oke, ini nanti akan adiabatik tuh jarang keluar ya, karena nanti ngitungnya agak cukup susah. Tapi but it's okay buat dipelajari. Gitu singkatnya tentang termodinamika yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Oke, jadi begitu guys belajar kita pada sore hari ini ya. Kita sampai pukul 17.06. Terima kasih ya atas